harusnya ada squeeze dari market sebelum dia drop ke bawah. Itu yang akan bisa kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, tapi harusnya nggak dalam jangka waktu dekat ya. 1-2 bulan mungkin bisa teman-teman lihat, harusnya Bitcoin dominance itu bisa drop ke bawah. Bisa coba dicatat, kata-kata saya harusnya kita nggak breakout lebih lagi dari 63%. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa bantu saya untuk 15 likes ya, sehingga kita nanti bisa update untuk video-video yang lainnya sesuai dengan yang teman-teman suka ya. Teman-teman bisa request juga di kolom komentar mau update apa, nanti kita akan coba pertimbangkan untuk bahas. Jadi disclaimer on juga ya buat kita semua, bahwa semua informasinya itu hanya edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus bijak memanfaatkan informasi yang saya berikan, seperti itu. Dan market update cryptocurrency, kita akan langsung update ya, bukan Bitcoin, bukan Ethereum. Kita akan coba lihat beberapa indikator-indikator penting ya dari USDT, Bitcoin dominance, others, dan juga total 3. Hari ini kita akan fokus sama indikator-indikator tersebut ya, karena memang Bitcoin dan Ethereum sudah kita update ya, pergerakannya juga nggak kemana-mana gitu ya, masih di situ-situ aja dari yang kemarin. Jadi kita akan bahas secara tuntas dari USDT dulu yang pertama ya. Langsung aja, nggak lama-lama, USD-nya gimana geraknya? USD-nya masih bullish ya. Ini kemarin bulan Februari kemarin kita melihat dia spike 28% untuk penguatan USD-nya. Jadi banyak orang yang stay in USD dibandingkan beli market crypto untuk saat ini ya. Bukan dari altcoin, bukan dari Bitcoin, mereka lebih pegang USD, jadi mereka pegang cash dulu untuk saat ini, sehingga itu yang membuat market kita tertekan gitu ya. Dari weekly-nya saya melihat juga tidak terlalu bagus ya, untuk indikasinya kita lagi retest ongoing ke area supply selanjutnya. Setelah kita jebol dari area resisten dari trendline yang ada di middle line untuk weekly time frame, sekarang kita ada potensi untuk spike lagi, retest ke 6% di atas gitu. Jadi ini akan bisa memberikan tekanan lagi ke market ya, karena di sini merupakan area support, resist, dan ini potensi untuk resist penting berikutnya. Jadi teman-teman harus waspada dulu untuk sekarang, terutama dari altcoin ya. Biasanya ini akan lebih terdampak dibandingkan Bitcoin dan juga Ethereum. Apalagi kalau kita coba cek di time frame yang lebih kecil, misalnya di daily, kita melihat ini konsisten membentuk higher high, higher low yang konsisten ya. Sudah saya bahas berkali-kali, potensi untuk higher high ke 6% itu masih sangat besar. Jadi ya kalau kamu yang berharap untuk bisa dapat cuan dalam waktu dekat dari market, saya kira agak susah ya. Di sini ada bullish flag yang berpotensi untuk di breakout ke atas, maybe hari ini, karena hari ini hari terakhir untuk ETF-nya perdagangan ya, besok dan minggu sudah libur. Jadi biasanya hari Jumat itu cukup volatile di market gitu. Kita akan coba lihat nanti, harusnya akan ada news yang bisa membuat market itu make a move di hari Jumat ini. Lalu dominance Bitcoin sudah kita bahas juga, potensi untuk koreksi dulu untuk memberikan ruang gerak bagi altcoin. Bisa lumayan oke ya, ini ada potensi untuk drop lumayan dari atas ke bawah sini untuk area supportnya. Nanti dia akan membentuk flag, setelah itu kita akan melihat ada potensi untuk penekanan kembali dari market, terutama altcoinnya seperti itu. Ini area moving average bisa dijaga untuk area supportnya untuk saat ini. Tidak banyak move dari kemarin yang sudah kita sampaikan, ini juga masih sama membentuk channel ke atas gitu. Tapi memang sudah sangat terbatas pergerakannya karena kita berada secara overall di supply weekly yang cukup penting menurut saya. Ini merupakan area supply order block juga. Jadi harusnya ada squeeze dari market sebelum dia drop ke bawah. Itu yang akan bisa kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, tapi harusnya nggak dalam jangka waktu dekat ya. 1-2 bulan mungkin bisa teman-teman lihat, harusnya Bitcoin dominance itu bisa drop ke bawah. Bisa coba dicatat, kata-kata saya harusnya kita nggak breakout lebih lagi dari 63%. Itu view saya untuk sementara kali ini gitu ya. Lalu others dominance-nya gimana? Untuk others dominance, sayangnya kita melihat ini masih sangat korektif ya pergerakannya. Untuk others-nya cenderung membentuk flag ya, yang mengarah untuk drop lagi ke bawah. Hopefully ini bisa double bottom untuk kita bisa reversal ke atas gitu. Nggak banyak pergerakan ya, meskipun sudah berada di support, tapi kayaknya market masih belum kuat ya untuk bisa menahan penurunan dari tekanan jual yang terjadi saat ini gitu ya. Bahkan membentuk lower low yang baru di sini ya. Hopefully kita nggak membentuk lower low lebih dalam lagi ya, cuma double bottom aja untuk bisa reversal ke atas. Itu aja, tapi sign-nya masih belum clear untuk kita melakukan reversal untuk others-nya. Nah, ini others dominance-nya masih juga sideways ya, belum kemana-mana. Jadi ya
Sideways di support menandakan ada reakumulasi dari others dominance-nya. Jadi harusnya ketika dominance others-nya nggak drop ke bawah lebih signifikan, harusnya altcoin-nya juga bisa kena tahan dulu. Dia nggak drop lebih dalam lagi gitu. Tapi lain lagi ceritanya kalau USD dominance kita itu spike naik ke atas ya. Mungkin ini bisa lumayan rontok dua indikator ini. Jadi perhatikan USD yang pertama. Itu yang paling penting dari semuanya. Karena kita bisa tracking untuk money flow itu dari USD dominance-nya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, dari total 3, kita ingin coba bahas sama seperti others-nya. Ini cenderung membentuk bearish flag ya, yang mengarah kembali untuk melakukan pelemahan ke bawah, seperti itu. Jadi, untuk overall dari market saat ini, kita melihat tanda-tanda kita untuk bottoming masih belum terlalu kelihatan, ya. Tapi berita baiknya, untuk proses penurunan saat ini sudah mulai cenderung terbatas, gitu ya. Mungkin kita akan melihat dia bisa turun sekali lagi untuk mengkonfirmasi bottoming. Setelah itu hopefully kita bisa kembali reversal ya. At least reversalnya nggak dalam-dalam amat ya. 800 miliar dolar ini bisa dituju lah gitu. Ini bisa jadi target lagi yang selanjutnya gitu. Setelah itu kita akan lihat kalau dia bisa break dan retest. Nah ini bisa jadi opportunity yang menarik untuk bisa retest ke area next supply-nya ya, next supply-nya di 900 miliar dolar, ini akan potensi dituju. Kalau breakout lagi ya kita akan menemui banyak resisten di atas kembali, seperti itu. Jadi masih cukup panjang untuk pergerakannya, nggak mungkin bisa make a move dalam waktu 1-2 hari, teman-teman harus pantau. Ya kalau teman-teman mau trade ya bisa coba tarik yang volumenya lumayan besar untuk transaksi hariannya, seperti itu. Tapi yang lainnya mungkin kita masih belum banyak pergerakan ya, terutama dari Bitcoin sendiri yang masih cenderung sideways, menunggu mungkin ada news penting yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Tapi kalau kita lihat arahnya sih masih drop ke bawah, jadi saya nggak terlalu banyak make a move atau make a choice ya untuk melakukan long posisi di market saat ini, seperti itu. Jadi disclaimer on juga ya buat kita semua bahwa semua informasinya itu hanya edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So teman-teman harus bijak memanfaatkan informasi yang saya berikan, seperti itu. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa bantu saya untuk 15 likes ya, sehingga kita nanti bisa update untuk video-video yang lainnya sesuai dengan yang teman-teman suka ya. Teman-teman bisa request juga di kolom komentar mau update apa, nanti kita akan coba pertimbangkan untuk bahas. Thank you semua. Dan see you next video. Good luck.